selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Virgo ya di minggu ke-4 Juni 2025. Oke, buat para Virgo, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Virgo, langsung aja 2025. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja buat Virgo. Oke, ada apa aja di minggu keempatnya Virgo kak? Yang pertama ya, di Juni aku lihat ada beberapa dari harapan Virgo di sini yang akan kesampaian gitu ya, terkabulkan. Karena di sini ada keyakinan, maka harapan itu bisa menjadi nyata kalau aku lihat ya. Secara spiritualitas juga Virgo tuh ada peningkatan di minggu keempat ini. Cuma masalahnya ya, terkadang sih harapan memang menjadi nyata ya, tapi aku lihat ada beberapa Virgo juga yang entah kenapa hidupnya merasa hampa aja ya, hampa, kayak sepi sendiri. Terus juga entah kenapa di minggu keempat ini perasaan kamu juga lagi yang kayak sangat lembut sekali, kayak mudah terenyuh, mudah tersentuh. Ada hal-hal yang juga terkadang bikin kamu jadi ketergantungan di sini kalau aku lihat. Apakah masih ketergantungan dengan masa lalu Virgo atau dengan seseorang? Wow. Dan aku lihat di minggu keempat kayaknya akan ada perayaan selebrasi ya, kan suatu hal di sini. Oke. Aku lihat akan ada kayak orang-orang yang datang ke rumahmu ya, atau ada tamu, ada keluarga yang hadir untuk merayakan sesuatu, atau kamu mungkin yang akan pergi ke suatu acara. Kalau nggak kamu mengadakan acara, kamu kayak akan pergi ke suatu acara kalau aku lihat. Bisa acara pernikahan, syukuran, apapun itu jenisnya ya. Oke, jadi ada kesibukan ya. Dan juga di minggu keempat ini Virgo, aku lihat kalau soal keuangan sih hati-hati ya, karena ada potensi-potensi korupsi. Wow, kamu kerja di sektor apa nih Virgo? Sebenarnya sih di instansi manapun kamu kerja ya, di perusahaan manapun, di apapun jenis tempat kerja, instansi, perusahaan atau apapun lah, aku lihat kayak akan ada potensi yang korupsi nih yang di sekitarannya kamu. Hati-hati ya. Oke, jangan sampai kamu terseret dengan kasus tersebut. Kalau kamu tahu, laporin aja ya. Fraud apapun itulah ya, jangan sampai di sini kamu diemin, kamu terseret, apalagi jangan sampai ya. Karena di sini kalau secara rezeki kamu baik-baik aja, Queen of Pentacles. Bahkan ada kesempatan untuk kayak praktek mengelola suatu bisnis di minggu keempat ini ya. Kamu juga pikirannya kayaknya lagi sangat-sangat bisnis oriented banget. Beberapa dari Virgo ada yang lagi berusaha untuk mengembangkan suatu usaha ya, meskipun kecil tapi kayak benar-benar dicoba dulu ya. Dan tapi terkadang ya ada hal-hal yang di minggu keempat ini membuat Virgo itu masih takut untuk melakukan suatu perubahan. Ada hal-hal yang menahan kamu ya, ada sesuatu yang kamu nggak ingin sesuatu ini kayak berakhir gitu ya. Dan terkadang ada hal-hal yang bikin kamu jadi kayak aduh ini jangan berakhir dong gitu ya, waduh ini jangan berubah dulu dong, aku belum siap gitu. Oke, tapi apapun sesungguhnya yang terjadi di minggu keempat ini ya, baik tadi yang masih membuat kamu merasa ketergantungan, yang perasaan kamu hampa ya, terkadang kayak nggak tahu harus ngerasain apa lagi kak di hidup ini gitu ya, tapi kamu tuh tetap berusaha untuk berpositif thinking terhadap kehidupan kamu, kayak melihat segala sesuatu itu tetap mencoba dengan pikiran yang positif, selalu melihat kesempatan yang ada. Cuma yang ini jangan dilihat ya, kesempatan untuk korupsi, nilep uang, jangan ya. Dan kamu tuh masih mencoba untuk excited dengan kehidupannya kamu ya, meskipun kalau untuk percintaan mungkin nggak selalu happy Virgo ya. Karena kalau aku lihat di minggu keempat pun yang terbaca sedikit tentang percintaan, bisa saja ada potensi terjadinya kesalahpahaman antara kamu dan seseorang
yang bisa menyebabkan hubungan jadi nggak harmonis, bahkan ada yang perpisahan, bahkan ada yang bercerai di sini, putus gitu ya. Dan cukup banyak unek-unek yang kamu simpan sendiri di sini. Cuma terkadang ada hal-hal yang tidak kamu sadari kalau aku lihat terkait dengan unek-unek tadi. Mungkin kamu merasa bahwa kayaknya nyimpan unek-unek itu adalah sesuatu yang wajar, tapi bisa jadi unek-unek Virgo itu udah banyak banget, udah kelewat wajar ya. Semua dipendam sendiri, semua masalah dipikirin sendiri ya, masalah keluarga pun dipikirin sendiri. Oke, keluarga terkadang senang-senang gitu ya, tapi semuanya kamu yang mikirin, jadi kayak beban sendiri ya. Makanya banyak nyimpan unek-unek sendiri. Terus juga ada Seven of Pentacles. Tapi sekiranya apapun itu, semoga ya ini menjadi obat bagi kamu ya, bahwa di minggu keempat ini rezeki kamu lumayan lancar, malahan ada hasil dari kerja kerasmu yang akan kamu nikmati, Virgo. Terserahlah mau gimana pun kehidupan kak, yang penting finansial aman. Nah ini ya, ini buat kamu, amin ya. Keuangan semoga lancar jaya di sini karena ada potensi bagus di minggu keempat. Soal keuangan terserah hidup mau gimana, yang penting keuangan stabil, kuncinya di situ kak. Nah amin ya, semoga kayak gitu di minggu keempat ini. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan semesta untuk Virgo di minggu keempat Juni 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya akan ada challenge yang akan kamu hadapi di dalam kehidupannya kamu ya, dan yakinlah kamu bisa menghadapi itu semua. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan ambil aksi atas ide-ide yang kamu punya, jangan dipendam sendiri di kepalamu gitu ya. Ide-ide itu akan membusuk dia kalau disimpan terus, akan percuma, akan membazir gitu ya. Lalu yang ketiga di sini, kamu juga dipesankan selalu apa ya, pesannya itu gini, kayak yang selalu kamu harus bisa expect terhadap hal-hal yang gak kamu expect sekalipun gitu. Jadi jangan menganggap remeh hal-hal yang ini gak mungkin lah gitu, ini gak mungkin lah, tiba-tiba kejadian. Jadi selalu intinya tanggaplah terhadap hal-hal yang terkadang meskipun kita merasa itu kayaknya gak mungkin terjadi gitu, padahal bisa saja terjadi. Jadi kamu harus selalu punya ekspektasi yang lebih ya terhadap sesuatu potensi masalah. Kalau sama seseorang nggak boleh ekspektasinya lebih ya, tapi kalau hal-hal yang terhadap dirimu sendiri, potensi masalah, potensi bahaya ya, akan keputusan yang diambil, kamu harus bisa expect intinya terhadap hal-hal pahit yang akan terjadi dulu gitu. Jadi untuk apapun itu jangan pikir manisnya dulu, pikirin resiko dan kedepannya gimana jalannya kayak gitu ya. Pahitnya apa ya, segala sesuatunya dikaji dengan baik dulu. Oke, dan di sini kalau untuk zodiaknya kak yang bisa terkoneksi dengan Virgo untuk ini semua di minggu keempat Juni ya, kamu bisa terkoneksi dengan Leo, energi paling kuat Leo, Aquarius, dan Scorpio, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu lebar dengan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Virgo.